siap dan siap. Kita beli sapi, ngejual kambing. Gak ada hasilnya, yang ada capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di pagi kali ini sahabat bijak ada dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehat selalu ya, berkah selalu di bidang pertaniannya. Salam satu tanah. Baik sahabat petani bijak, di video kali ini petani bijak akan ngebahas masalah 5T ya. Banyak yang bercerita nge-DM khususnya ke petani bijak tentang masalah 5T dan fungsionalisnya daripada 5T itu seperti apa dan berapa berpengaruh besar gitu kan masalah 5T ini. Apa aja 5T ini, tolong dijelaskan, tolong diterangkan. Baik sahabat bijak, begini tentang 5T ya. Jadi kalau kita mau nanam atau coba-coba kita nanam, belajar kita nanam, maka saya katakan dari konten yang kemarin, maka kita harus dipahami dulu dan kita harus dipahami dulu. Paham perkara apa? Paham perkara 5T. Kita ulangi lagi sahabatan ini, 5T itu apa aja? Yang pertama yaitu tepat waktu, tepat aplikasi, tepat dosis, tepat bahan aktif, dan tepat sasaran. Ya, apa yang dimaksud dengan tepat waktu nih? Kalau kita mau nanam, pertama harus lihat dulu ya, tepat waktu. Waktu nanamnya itu kapan? Dilihat dulu bibitnya, apakah usia bibitnya itu udah benar, udah cocok, udah maksimal, udah kuat, dan udah bisa dipindah tanamkan. Usia berapa bibitnya minimal? Contohnya kalau kita bibit cabai, kebetulan di komunitas petani bijak, komunitas petani cabai Indonesia ya. Nah, minimal benih daripada cabai itu lebih daripada 25 hari ya, lebih daripada 25 hari baru bisa ditanam. Itu waktunya. Waktunya kapan? Apakah di dataran tinggi atau di dataran rendah ya? Sebagus mungkin waktu lagi ya, waktunya yang tepat, waktunya yang tepat untuk nanam itu apakah pagi atau sore, tergantung cuaca, tergantung kondisi di kebunnya masing-masing. Nah, di sini di petani bijak dikarenakan dataran rendah ya. Kalau di dataran rendah itu rentan ya. Rentan apa? Yaitu rentan daripada panasnya, Masya Allah ya. Kalau pagi-pagi kita nanam, pagi-pagi nanam nih, udah nanam kan biasanya suka ada apa? Dia stres dulu ya, stres dulu, nempel ke plastik pasti mati. Panas jam 10 panas, jam 12 ya udah innalillahi ya. Jadi secepat mungkin waktunya nanam, tentukan kapan waktunya nanam. Sahabat petani yang bisa menentukan kapan waktunya nanam, biasanya yang dilaksanakan sama petani bijak biasanya sore hari ya, sore hari setelah asar kita nanam ya, malamnya mungkin teduh ya, pagi-pagi udah segar lagi. Itu waktunya, waktu nanam. Terus waktu apa lagi ya? Waktu ngobat ya. Waktu ngobat kapan? Nih waktunya ngobat. Apakah fungisida atau pestisida atau ngobat secara
seperti apa? Nah, biasanya petani bijak kalau ngobat ya, ngobat baik ngobat fungisida atau pestisida atau apapun jenisnya, kita ngobatnya itu biasanya petani bijak disesuaikan lagi dengan suhu dan iklim. Biasanya sore, petani bijak dibiasakan sore. Tapi alangkah baiknya yang namanya waktu ngobat atau waktu pengecoran nih ya, itu juga waktu ngobat 03 misalkan, 05 misalkan. Berarti kalau 05 itu Senin, Selasa, 05 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat kita ngobat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu juga ngobat lagi. Jadi jedanya 05, mau 03 boleh, 05 boleh, mau 07 boleh, tergantung, terserah daripada jenis yang ditanam sama sahabat petani semua ya. Baik sahabat petani, waktu lagi tadi waktu nanam, waktu ngobat, waktu coret. Awas, kita perlu dipahami juga kalau yang namanya makanan daripada tanaman, kalau untuk daun bagus pagi hari, tapi kalau makanan untuk akar bagus sore hari. Akar sore hari, yaitu pagi-pagi biasanya untuk daun, itu yang lebih tepat waktunya. Yang dinamakan waktu tepat waktu ya, tepat waktu tanam, waktu ngobat, waktu coret, itu harus disesuaikan. Itu waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat petani, yaitu tepat aplikasi. Nah, di sini di aplikasi ini, aplikasi itu berarti cenderung ke obat-obatan. Di aplikasi seperti apa? Jangan salah nih sahabat tani ya. Udah jelas kita kelihatan gitu kan, bahwasannya obat untuk penyubur daun seperti apa penyubur daun ya. Nah, di aplikasi ini obat-obatan yang bisa disuspensikan. Kita harus tahu juga aplikasinya seperti apa. Jangan sampai salah nih. Kita masukin mikroba, dicampur pun sama pestisida atau mati mikrobanya gitu kan. Nah, jadi tahu persis di aplikasinya itu ada di label. Kalau kita beli obat-obatan ada tulisannya tuh, dibaca dan dibaca gitu kan. Aplikasinya seperti ini itu mendetail tuh aplikasi, bahwa di labelnya sendiri udah ada aplikasinya itu ya, aplikasi takarannya, misalkan 1 sendok 2 sendok atau 20 mili 40 mili untuk sekian air, terus lagi 100 mili untuk sekian air gitu kan. Nah, itu yang dinamakan aplikasi. Nah, ini aplikasi tersebut kita harus dipahami lagi, digaris bawahi aplikasi obat-obatan apa aja yang bisa disuspensikan. Itu aplikasi. Yang ketiga yaitu dosis. Ya, dosis nih. Awas, dosisnya harus diperhatikan. Makanya sekali lagi harus banyak dibaca dulu sebelum dipakai. Contoh obat-obatan, ya, obat-obatan kita dibaca dulu dosisnya seperti apa gitu. Yang kita dikhawatirkan dosisnya itu overdosis atau OD ya. Ada banyak tanaman tumbuhan-tumbuhan kita gitu kan, banyak nih yang OD. OD itu gimana, apa itu OD? Itu overdosis, kebanyakan pupuk bisa jadi, kebanyakan racun bisa jadi gitu kan. Pohon cabai diantaranya daun aja, tebal-tebal daun aja, besar-besar. Nah, kita mau bukan menjual apa, mau menjual daun atuh bro. Kita mau menjual apa? Buah apa? Buah cabai gitu kan, bukan mau menjual daun. Sekarang bunganya aja lebat, hari bunga buah nggak ada. Awas, sebenarnya overdosis OD namanya ya. Jadi harus disesuaikan juga dan harus banyak belajar ke petani-petani yang lain, sering bertanya. Terus lagi kalau kita mau menggunakan obat-obatan, lihat dulu dosisnya dan harus sering dibaca daripada di aplikasi, daripada labelnya sendiri obat-obatan ya.
Lalu yang selanjutnya yaitu bahan aktif. Di sini yang namanya bahan aktif penting. Bahan aktif apa gitu kan? Seperti kita sakit kepala nih. Kita udah jelas sakit kepala, dikasih obat mencret. Jadi harus tepat guys ya. Jadi bahan aktif dihafal sama kita itu petani nih, khususnya petani pemula nih ya, para petani nih, khususnya petani-petani, apalagi petani mitra, petani binaan daripada petani bijak nih, Masya Allah ya. Kita harus belajar daripada bahan aktif. Jangan menghafal merek. Kalau merek itu banyak guys, banyak merek. Contoh, maaf saya menyebutkan nama, contohnya Abamektrin. Bahan aktifnya Abamektrin. Abamektrin itu ada 15 sampai 13 merek ya. Di antaranya apa? Abasel, Demolis, Promolis dan sebagainya itu Abamektrin semua. Tapi berapa SC? Itu kan disimak lagi. Nah, ini ya bahan aktif. Makanya petani bijak nih ya. Kenapa tidak mengatakan merek? Ini cabai gini, apa sih obatnya? Gitu kan? Apa sih lado gini, seperti apa? Harus gimana obat gini. Kita membicarakan tentang bahan aktif. Jadi kita belajar daripada bahan aktif. Bahan aktif ini tuh apa sih kandungannya, apa sih kadarnya, itu bahan aktif. Alhamdulillah sampai sekarang petani bijak datang dari misalkan dari saprotan mana-mana datang. Misalkan dari Maroke datang, dari Patani datang, ya, dari cap apapun juga pada datang ke petani bijak. Karena apa? Petani bijak di sini tidak membicarakan tentang nggak dagang merek, ya. Nah, buktinya apa? Alhamdulillah ke sini ini bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Ini di bor-bor ini, alhamdulillah ya. Ini udah ada beberapa orang yang datang ke sini, diantaranya sales dan sebagainya datang. Kadang-kadang ada datang ke sini tulis dan sebagainya ke sini tuh pakai spidol. Ini kenang-kenangan dari tahun ke tahun ada ya memorinya. Jadi sales dari manapun juga akrab sama petani bijak. Karena apa? Karena petani bijak tidak membicarakan tentang merek, tapi yang dibicarakan bahan aktif ya. Bahan aktif yang dibicarakan, dan kita belajar cara untuk mendapatkan bahan aktif tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir ya, sasaran. Tepat sasaran ini yang tadi gitu kan, diantaranya waktunya udah tepat, aplikasinya kita udah tepat ya, dosisnya kita dipakai, bahan aktifnya kita udah tahu, maka sasarannya kita akan tepat. Sasarannya udah tepat gimana? Kita udah dibikin estimasi. Estimasi seperti apa? Estimasi misalkan nanam kita tanggal 7 ya, bulan 4. Nanam kita tanggal 7 bulan 4. Waktunya ngobat pertama misalkan tanggal 8. Ya. Nah, ngobat pertama tanggal 8. Dari tanggal 8 itu hitung. Misalkan 5 hari gesernya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ngobat lagi. Ya. Sasarannya apa? Terus sasaran yang dimaksudkan sasaran itu alangkah baiknya mencegah daripada mengobati. Biaya mengobati itu besar, guys. Ya. Mendingan mencegah daripada rutinitas kita. Dari mulai nanam misalkan tanggal 7, tanggal 8, 9 STH nih. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih. Tanggal 12 berarti coret pertama. Coret pertama dengan apa? Bahan aktifnya seperti apa untuk akar, bahan aktifnya untuk daun supaya garbah batang, daunnya supaya bagus, supaya pertumbuhannya bagus dengan cara apa? Yaitu udah komplit, paket komplit di perkara di 5T ini, guys, ya. Jadi petani mitra, petani pemula, petani dimanapun petani berada, kita mau belajar tani ya, belajar praktek pertanian, waspada
harus wajib tahu dengan 5T tersebut. Dan bermanfaat yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.